Kakak senior Luo, saya pergi untuk mencari tahu penyelidikan tentang pengangkutan senjata yang dibuang. Setelah murid bernama Xiao San kembali, dia menjelaskan semua yang telah dia selidiki. Ia lalu menyimpulkan dia memang bertukar posisi dengan mereka bertiga karena simpatinya. 3 orang yang pemalas, menjadi sangat pekerja keras karena ibadah dan belajar darinya. Dengan bantuan sumber daya, mereka benar-benar menerobos kebawaan lahir dunia dalam satu gerakan. Singkatnya, semua wanita yang hadir memandang Suzu. Apakah Anda pikir ada orang jahat seperti itu di dunia ini? Karena simpati itulah murid inti menyerah, dan dia dapat memberi contoh bagi mereka bertiga untuk belajar. Adapun ambisi yang disebutkan oleh Master Sekte Taois, semua orang tidak berpikir dia memiliki ambisi, dan dia juga sangat rendah hati di Seng Feng. Biasanya dia pergi ke Yan Wutang untuk mengangkut senjata, dan dia sangat rajin. Murid-murid Seng Feng sangat bersimpati kepada Suzu, dan mereka juga setuju dengannya di dalam hati mereka. Lagi pula, apa yang dikatakan Suzu setelah mengalahkan Cui Yiming pada waktu itu juga untuk Seng Feng, tetapi dia tidak berani menghubunginya karena Master Sekte Tao. Master Sekte Tao menekan Suzu, dan murid-murid Seng Feng benar-benar merasa bahwa itu tidak dapat dijelaskan, tetapi bukan karena dia memiliki masalah dengan karakternya. Setelah Xiao Shan mengatakan ini, beberapa murid mendengus dingin. Apa ini? Master Puncak juga mengatakan bahwa Master Sekte bukanlah hal yang baik. Dia telah melakukan banyak hal yang tidak dapat dijelaskan. Saya mendengar bahwa dia paling menyukai masalah seperti itu. Murid. Karena Suzu tidak menyenangkannya, itu berarti dia bukan orang yang sama. Singkatnya, banyak wanita mengangguk setuju. Pada saat ini, Ruo Sui berkata dengan cukup bersemangat karena dia membuat kesalahan tanpa niat. Semua kakak perempuan, biarkan dia pergi. Singkatnya, banyak wanita terkikik. Luo Qi berkata dengan marah, kamu selalu begitu lembut dan berperilaku baik. Tidak heran semua orang di Jiu Feng menyukaimu. Ruo Sui diejek oleh Luo Qi, wajahnya seputih porselen memerah. Gadis itu pemalu dan tidak beralasan, dan dia benar-benar mempesona. Ingat, jangan pergi lain kali. Luo Qi berteriak pada Suzu, tetapi dia memiliki kesan yang baik tentang Suzu. Lagi pula, tidak banyak orang baik yang memiliki integritas. Saya minta maaf kepada para suster senior, saya akan memperhatikan di masa depan, kata Suzu. Ayo pergi, kata Luo Qi. Suzu mengangguk, merasa sedikit enggan untuk pergi. Melihat Suzu berjalan ke arah Wu Feng, Luo Qi berteriak, kamu salah, Seng Feng tidak ada di sini. Benar, Suzu menjawab Luo Qi, pria itu melakukan apa yang dia lakukan dan apa yang tidak dia lakukan. Murid-murid Wu Feng menjebakku seperti ini, dan aku hampir mengambil reputasi sebagai penjahat yang tidak tahu malu dan celaka. Bagaimana saya tidak bisa meminta alasan? Luo Qi dan yang lainnya tertegun sejenak, melihat punggung Suzu, mereka tiba-tiba merasa bahwa dia tinggi dan kokoh, inilah yang seharusnya dimiliki seorang pria. Kami akan menemanimu, dan kami harus melihat apa yang ingin dilakukan Wu Feng. Luo Qi mendengus. Ketika Suzu mendengar ini, dia sangat gembira. Hahaha, Modao Xian, apakah kamu masih ingin menekanku? Apakah Anda pikir ambisi saya adalah keturunan Seng Feng polos? Yang saya inginkan adalah posisi keturunan Taoisme. Suzu tidak lupa bahwa tujuan kedatangannya ke Taoisme adalah untuk memiliki status menekan kutu buku, bukankah orang itu mengatakan kelas? Pada saat itu, saya akan berbicara dengannya tentang kelas. Menekan saya. Hari ini adalah waktu untuk menghentikan permainan. Suzu, seorang murid dari sekte luar Seng Feng, datang untuk meminta sesuatu pada Wu Feng, Cui Yiming dan Wu Wudi. Suzu tiba di Wu Feng dan berdiri di bidang seni bela diri Wu Feng, suaranya seperti guntur dan gemuruh. Seluruh orang berdiri di sana, momentumnya seperti pelangi, dan pedangnya sangat menakjubkan. Di belakangnya,
Ada sekelompok Ying Ying Yan Yan. Terutama Ruo Shui, halus dan cantik, dia tampak bersinar. Berani. Seorang murid luar berani datang ke Wu Feng untuk berteriak. Bertarung. Banyak murid di Yan Wutang keluar saat ini. Kata-kata Su Wuzu terdengar sangat sopan. Bisa, bertanya, dengan cara seperti itu, apakah itu masih penyelidikan? Ini adalah sebuah pertanyaan. Kualifikasi apa yang harus ditanyakan oleh murid luar kepada Wu Feng, termasuk Wu Wudi? Wu Wudi adalah murid benih, yang berbicara tentang wajah Wu Feng. Di mana orang bisa bertanya sesuka hati. Banyak murid bergegas dengan tergesa-gesa, tetapi melihat sekelompok wanita di lapangan, terutama setelah Ruo Shui. Para prajurit yang awalnya marah, dengan cepat menahan napas mereka saat ini, dan wajah mereka penuh senyum. Saudari muda Luoqi, mengapa kamu di sini? Haha, mengapa kamu tidak memberitahu kakak laki-laki itu? Kakak laki-laki itu pasti akan menerimamu dengan baik. Saudari junior Ruo Shui, kamu di sini juga. Jangan berdiri, kakak senior akan memindahkan kursi untukmu. Saudari junior Ruo Shui, apa yang ingin kamu minum? Kakak senior akan mempersiapkannya sekarang. Saudari junior Ruo Shui, apakah Anda pernah diganggu? Kakak senior membela Anda. Saudari muda Ruo Shui. Banyak murid tidak bisa tidak melirik Su Wuzu, siapa orang ini sebenarnya? Adik perempuan dari puncak peri bisa ramai, dan adik perempuan Ruo Shui juga datang. Melihat bahwa semua orang mengambil seteguk suster junior Ruo Shui, nadanya seperti saudara perempuannya sendiri, dan Su Wuzu juga tercengang. Apakah dia, maskot hewan peliharaan kelompok Tao? Pergi dan biarkan Cui Yiming dan kakak senior Wu datang menemui kami. Luoqi berkata dengan marah saat ini. Murid-murid ini terdiam beberapa saat, dan kemudian bertanya kepada Ruo Shui dengan ragu. Mungkinkah kakak senior Wu menggertakmu? Suster junior Ruo Shui, kamu bisa mengatakan apa saja. Jika dia benar-benar berani menggertakmu, kakak laki-laki senior akan menjaganya. Ia kata kakak perempuan, kenapa dia menggertakmu? Ayo patahkan kakinya. Kamu bajingan, cepat dan beritahu saudara-saudara, bergabunglah untuk menangkap Wu Wudi, dan seret untuk memberikan penjelasan kepada suster junior Ruo Shui. Su Wuzu benar-benar tercengang. Wu Wudi, orang pertama di alam bawaan Wu Feng. Dapat dikatakan bahwa pemimpin alam bawaan Wu Feng tidak berlebihan, dan dia memiliki prestise yang sangat dalam di Wu Feng. Semua orang merasa bahwa dia diharapkan untuk bersaing memperebutkan posisi penerus Wu Feng di masa depan. Orang dengan gengsi seperti itu di Wu Feng, hanya karena dia mungkin telah menyinggung Ruo Shui, telah membangkitkan kemarahan publik, dan memiliki arti membunuh kemarahan. Daya tarik Ruo Shui. Su Wuzu menelan ludah. Saya berpikir, jika seseorang tahu bahwa dia sedang menonton Ruo Shui, apakah dia benar-benar akan dipukuli sampai mati? Diam, suster junior Ruo Shui tidak diganggu. Luoqi berkata dengan marah. Singkatnya, wajah semua orang tiba-tiba tersenyum bagus bahwa suster junior Ruo Shui tidak diganggu. Ngomong-ngomong, apa yang dilakukan suster junior di sini? Kami datang bersamanya, dan ada beberapa hal yang perlu kami ketahui darimu, Wu Feng. Jawab Luoqi. Pada saat ini, mata semua orang beralih ke Su Wuzu. Memperlakukan Su Wuzu, ekspresi murid-murid ini berubah seketika. Betapa antusiasnya barusan, betapa acuh tak acuh sekarang. Ada apa? Mata sekelompok murid laki menyala dengan api. Para saudari junior dari Fairy Peak berkumpul sendirian, termasuk saudari junior Ruo Shui. Mereka semua ingin membunuh bajingan ini karena cemburu.